Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Dimana di akhir kelas 8 kita sudah bahas tentang bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi lengkung itu terdiri dari, ini saya perlihatkan gambarnya, ada tabung, ada kerucut, dan ada bola. Khusus di pertemuan pertama ini kita bicara tentang tabung dulu ya. Ini saya sengaja gambarkan bangun ruang sisi datarnya balok. Nah, di mana balok itu dia analog dengan tabung. Kalau prisma atau balok gitu ya, nama prisma itu tergantung pada nama bentuk alasnya. Kalau alasnya segi 4 bisa balok, bisa kubus, atau misalnya jajar genjang. Jadi itu prisma jajar genjang, prisma belah ketupat. Kalau misalnya alasnya berbentuk segitiga, prisma segitiga. Alasnya segi 5, prisma segi 5, dan seterusnya. Nah, itu prisma. Sekarang kalau alasnya berbentuk lingkaran, prisma yang alasnya berbentuk lingkaran itu disebut tabung. Nah, kemudian itu mempengaruhi kemana? Kalau nanti akan sama konsepnya ketika kita melakukan perhitungan volume bangun ruang tersebut. Sekarang kita lihat dari unsur-unsurnya dulu. Unsurnya tabung apa saja yang ada di sini? Dia mempunyai berapa sisi? Tabung memiliki 3 sisi, yaitu pertama yang sisi atas, ada alas, kemudian ada sisi tegak, yang kita sebut juga dengan selimut tabung. Yang ini, dindingnya ini ya. Kemudian dia tidak punya titik sudut. Kemudian yang kedua, dia ada berapa rusuk? Dia memiliki 2 rusuk yang melengkung, di atas dan yang bagian bawah ini 2 rusuknya. Nah, kemudian dari situ bagaimana ketika kita bandingkan dengan tadi prisma, volume tabung, volume sama dengan volume prisma. Volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Nah, kalau di sini tabung itu kan dia alasnya berbentuk lingkaran. Tentunya kita harus tahu bagaimana luas lingkaran. Luas lingkarannya adalah pi dikali r kuadrat dikali t jadinya. Ini r-nya ini dari tengah alas tabung ke tepi ini jari-jari alas tabung. Kemudian tingginya adalah tinggi tabungnya. Ini volumenya. Kemudian bagaimana dengan luas permukaan? Saya coba. Ini bentuk tabung. Kalau yang utuh seperti ini ya. Ini kalau kita bentangkan, saya coba buat lagi. Ini saya tadi buatnya nggak bagus. Ini dari karton, ada tutupnya, ada alasnya. Kalau ini kita bentangkan, bentuknya seperti apa sih ini tabung itu? Jadi kita mau hitung luas permukaan tabungnya. Ini kita bentangkan. Nah, sekarang kita lihat alasnya tabung dan tutupnya berbentuk lingkaran yang memiliki ukuran yang sama. Jadi kalau yang seperti ini bukan tabung ya. Ini alas dan tutupnya ukurannya tidak sama. Ukuran alasnya lebih kecil, tutupnya lebih besar. Kalau yang ini tabung, alas dan tutup ukurannya sama dan sama bentuk. Nah, ini kalau dibentangkan seperti ini tabungnya. Coba saya tempel. Saya tempel di sini deh. Nah, kalau ditempel seperti ini berarti kan menghitung luas permukaan tabung ya. Berarti luas permukaan tabung karena alas dan tutupnya sama bentuknya, jadi kita tulisnya 2 kali aja ya. 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Nah, sekarang 2 kali luas alas berarti 2 kali luas lingkaran. 2 kali pi r kuadrat ditambah luas selimut. Sekarang panjang dari selimut ini berbentuk persegi panjang. Untuk ukuran panjangnya ini dia sama dengan keliling lingkaran. Berarti panjang ini P-nya sama dengan 2pi r atau pi dikali D. Berarti 2 dikali pi r. Nah, lebarnya persegi panjang ini sama dengan T.
Ini dikali T. Nah, ini dasarnya. Ini kalau kondisinya tabungnya lengkap, dia punya alas, punya tutup. Tentunya kalau misalnya ada perhitungan yang diminta tabungnya tanpa tutup, kita menyesuaikan ya ukurannya nanti. Nah, ini kalau mau begini saja bisa, atau kalau mau dikelompokkan, ada yang sama, 2 PR-nya sama ya, 2 PR, boleh keluar dari sini R plus T. Dibuat seperti ini pun boleh. Jadi ini kalau kondisi tabung dengan sisi-sisi yang lengkap. Nah, sekarang contoh soal latihan. Bagaimana kalau ada tabung, kita mau menentukan luas dan keliling luas dan permukaan dan volume tabung ya. Diketahui tabung lengkap, berarti kalau tanpa informasi apa-apa, dengan jari-jarinya sama dengan 7 cm dan tinggi tabung 10 cm. Berapa volumenya? Berarti kalau untuk volume tabung itu adalah pi R kuadrat T. Kalau jari-jarinya, ini di sini ada perkalian yang melibatkan kelipatan 7. Berarti kita bisa gunakan pi-nya adalah 22/7. 22/7 dikali R-nya 7 dikali 7 dikali tingginya 10. Ini 1540 cm kubik. Itu untuk volume tabungnya. Sekarang kalau luas permukaannya 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Kita mau coba langsung pakai rumusnya ini boleh. 2 dikali 22/7 dikali R-nya 7 dikali R plus T ya. Ini yang ini 2 pi R kali R plus T. R-nya 7 plus T-nya 10. Ini bisa dihapus, berarti 44 dikali 17. Kita kalikan dulu. 17 kali 44, 8, 2, 6. Ini 68 lagi. 8, 14. Berarti 748 cm persegi. Oke. Demikian penjelasan awal tentang bangun ruang sisi lengkung, dan contoh yang kita bahas hari ini adalah tabung. Kita tunggu video berikutnya yang akan menjelaskan tentang kerucut maupun bola. Oke, demikian penjelasan kali ini dengan satu contoh soal. Nanti berikutnya ada latihan soal juga dan akan ada pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.